Jagat media sosial dan warga Kota Depok, Jawa Barat mendadak digemparkan oleh temuan potongan jasad manusia yang tak utuh lagi pada Rabu sore, 5 Agustus 2026. Penemuan mengerikan di kawasan Pancoran Mas ini langsung menyita perhatian publik dan menjadi prioritas kepolisian. Tak butuh waktu lama bagi jajaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk membongkar misteri ini. Hanya dalam hitungan jam setelah penemuan jasad, sang pelaku utama yang melarikan diri hingga ke kawasan Pandeglang, Banten, berhasil diringkus tanpa perlawanan pada Rabu dini hari sekitar pukul 4.15 WIB. Pelaku diketahui bernama Saipullah, pemuda berusia 26 tahun, sementara korbannya adalah Kuna Evi, seorang pria paruh baya berusia 51 tahun. Misteri di balik motif keji ini perlahan terkuak dari hasil interogasi petugas. Peristiwa memilukan ini bermula dari perkenalan keduanya melalui jejaring media sosial. Berawal dari obrolan singkat di dunia maya, mereka sepakat untuk bertemu secara langsung pada Kamis 23 Juli 2026. Lokasi yang disepakati adalah sebuah rumah kontrakan 2 lantai di Jalan Belimbing, Cipayung, Kota Depok. Kepada penyidik, Saipullah mengaku bahwa motif awalnya mengundang korban hanyalah karena ia merasa kesepian dan membutuhkan teman berbincang. Teman satu kontrakannya sudah pindah dan tidak melanjutkan masa sewa, sehingga ia tinggal seorang diri di rumah tersebut. Namun suasana hangat pertemuan yang diharapkan justru berubah menjadi ketegangan hebat. Menurut pengakuan Saipullah, korban tiba-tiba melakukan tindakan fisik yang membuatnya risih dan berontak. Ketika Saipullah berusaha menolak, korban bereaksi emosional dan menamparnya. Aksi saling dorong tak terelakkan di area tangga kontrakan 2 lantai itu. Saipullah terdorong hingga terjatuh ke lantai bawah. Dalam kondisi tersudut dan tersulit emosi, Saipullah langsung berlari ke dapur untuk mengambil sebilah pisau. Walaupun korban sempat berupaya membela diri dengan menendang, Saipullah yang sudah gelap mata melancarkan serangan beruntun hingga menggorok leher korban dan menghabisi nyawanya. Panik mendapati korban sudah tak bernyawa di dalam rumahnya, Saipullah memikirkan cara untuk membuang jasad Kuna Evi. Karena lokasi kontrakan berada di pemukiman padat penduduk yang ramai warga, Saipullah mengaku kesulitan jika harus membawa tubuh korban secara utuh. Dengan menggunakan pisau dapur yang sama, Saipullah nekat memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan tubuh tersebut kemudian dibuang secara terpisah ke sejumlah lokasi terpencil guna mengelabui warga dan petugas. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kedua kaki dibuang di aliran sungai daerah Pitara, serta kawasan jembatan Serong Cipayung. Usai melancarkan aksi sadisnya dan membuang barang bukti berupa pisau serta pakaian korban, Saipullah membawa kabur sepeda motor milik korban ke daerah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk dijual demi mendapatkan uang tunai. Namun pelariannya terhenti di tangan tim Resmob Polda Metro Jaya. Pelaku beserta barang bukti kini mendekam di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum mendalam. Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi kita semua akan pentingnya kewaspadaan ekstra saat berkenalan dengan orang baru di media sosial. Seringkali, celah emosi dan kurangnya kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia maya dapat berujung pada konsekuensi fatal di dunia nyata. Jadi untuk kronologi penemuan mayatnya itu pada tanggal 4 Agustus 2026 itu ada warga di Pancoran Mas yang membakar sampah yang sudah mulai busuk. Pada saat dibakar karung tersebut itu leleh. Kemudian nampaklah potongan tubuh manusia. Kemudian warga melaporkan kepada Babin Kamtipmas. Ditarik mundur sebelum itu, jadi pada tanggal 24 Juli itu warga sudah ada yang mengetahui adanya karung di situ. Namun memang dari laporan warga sering terjadi pembuangan sampah sembarangan di daerah tersebut.
Jadi warga tidak terlalu memperdulikan hal-hal tersebut.